Ya, balik lagi di podcast kita, podcast Laban. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Yosi Marbun. Halo Yosi, kita kenalan dulu ya kan, Yosi Marbun. Orang mana asli? Asli Sidikalang. Sidikalang. Nah, teman-teman Sidikalang nih yang kenal sama Miss Yosi, besar di Sidikalang juga. Iya, Dari kecil. dari kecil dari lahir. Kuliah di mana? Kuliah di Medan. Di Medan. Jadi Sidikalang, Medan. Nah, di mana di Sidikalang? Di Sidikalang di kampung Parohil. Kecamatan apa? Kecamatan Silima Punggapungga. Apa? Silima Punggapungga. Kayak baru dengar kan? Parohil familiar sih. Iya, Parohil. Yang nama Kecamatan. nah itu ya. Silima. Oh, kayak Parohil, Sumbul gitu-gitu masih Iya. tahu lah gue. Sedikalang ya. Iya. Oke, kita mau ngobrolin dulu tentang liburan Natal, Tahun Baru, dan apa resolusi Anda di tahun ini. Oke, kita bahas liburan dulu deh. Kemana aja? Liburan after Natal di gereja tanggal 18 ke Singapura Iya. sehari. Habis itu ke Bintan, Lagoy. Iya, Terakhir di Batam aja sih keliling sampai ke pantai. sampai ke Januari. Oh, Malam tahun baru di pantai. oh gitu. Bintan di mana? Di Lagoy. Di Lagoy. Di Natra. Di Natra. Lumayan lah. Dekat pantai itu ya. Iya, Dekat. Yang ada love itu juga. Iya, iya. Asik lah ya. Bersama-sama ke Bintan liburan ini. Bersama orang spesial. Oh iya, cute. Kenapa nggak pulang kampung? Banyak sih alasannya, karena satu mungkin aku pengen me time bisa dibilang, dan lagi pengen menikmati quality time bersama seseorang. Dan juga bisa dibilang kurang biaya juga sih, karena ke kampung tuh cukup menguras biaya yang Oh iya iya. Tahun lalu Pak pulang nggak? iya lalu pulang. Natal juga. Iya. Kalau pulang nih dari Batam, gimana nih rute perjalananmu biasanya? Pesawat, kapal laut, Pesawat. Kuala Namu. Oke, dari Kuala Namu naik apa? Sekitar naik bus Ke ke kampung. langsung ada kayak taksi-taksi gitu ya? Iya, langsung ke depan rumah sekitar 6 jam Dari Kuala Namu. dari Kuala. Oh, berapa nih tuh ongkosnya? Terakhir kemarin. Terakhir 60. Murah kali. Iya. 60.000 dari besar gitu. Iya. Arti murah lah kalau pulang. Iya. Gue yang ngomong kali nggak Iya, naik tapi juga. iya, tapi kan kalau ongkos pesawat sekitar 1,3, apalagi yang terakhir ini 1 juta. 1,3. Terakhir ini Desember 2003 sekali jalan. Iya, sekolah jalan. 1,3 juta PP 2,6 ya. Iya. Belum uang makan ya. Belum makan, belum uang kasih tip. Oh iya juga ya, banyak penaran juga di sana. Lumayan Saudara-saudara. kalau ke kampung itu lumayan banyak. Pokoknya kalau pulang kampung nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Paling lama di kampung berapa lama kemarin? Libur kemarin? 2 minggu Oh 2 minggu. kurang lebih. Kurang lagi ya. Sesuai dengan liburan kita juga. Iya, ya? sesuai dengan libur sekolah. Oh, oke. Di Batam kemana aja? Di Batam karena ke pantai. Pantai mana? Pantai Blur. Melur. Melur. Blur ya? Glory Melur. Bukannya ada Blur sama Glory Blur ya? Iya, Glory Melur. Melur yang mana lagi? Blur gak ada lagi. Berarti Glory Blur. Nah, di sana malam tahun baru berangkat jam 11 malam tanggal 31 Dari Batam dari Batam. Jadi pas jam 00 sampai sana. enggak sih, kayak 15 menit sebelum. Oh. Kita siapkan camp dulu, bikin Iya. Ada kembang api juga sih. banyak. Banyak juga. Ramai nggak di situ? Ada DJ soalnya. Oh iya, di sini biasanya ada DJ sih di situ malam-malam minggu weekend. Nah, itu pertama kali sih. Itu pun sebenarnya nggak begitu suka, cuman karena teman-teman ngajak, itu sama teman-teman. Oke. Masak kue? Masak kue. Secara pribadi, kamu udah masak kue juga? Tidak. Atau yang beli yang udah jadi? Ya bisa jadi. Udah jadi. Malah ya. Tapi nggak ada kamu makin gemuk gitu-gitu aja. Tapi nggak ngaruh ya kue tahun baru itu ya, lama itu ya. Karena selalu memikirkan resolusi kan, jadi terbatas. Langsung kita tanya, apa kira-kira resolusi dari Yosi ini? Resolusi mungkin Tahun 2024. doain teman-teman masuk P3K. Oke. Salah satu. Yang kedua mungkin biar lebih apa ya, kurang-kurangin lah
kurang-kurang berpikir gitu, yang kayak sampai mumet, sampai kita harus menguras tenaga, sampai nggak harus tidur gitu, kurang-kurangnya. Meskipun sebenarnya dewasa itu terlalu menegangkan untuk di umur yang sudah 25 gitu. Jadi itu aja sih, hidup lebih tenang, lebih damai. Kalau yang paling diinginkan, semoga Tuhan izinkan masuk P3K. Tahun ini ada? Ada. Kapan? Biasanya sih di bulan November ya. Kalau November. Udah pernah coba sebelumnya? Karena kalau untuk P3K kita harus punya experience minimal 2 tahun. Ngajar ya? Iya. Tapi nggak bisa 2 tahun itu pecah-pecah dalam satu sekolah gitu kan? Sekolah gitu. Jadi recordingnya nggak loncat. Iya, nggak ganti-ganti ya. Itu aja. Orang tua di mana? Orang tua di kampung. Mama di kampung. Iya. Bapak masih hidup? Bapak sudah meninggal. Oh, tinggal mama ya? Oh, kita kebalik pula. Oh ya. Mamaku yang udah pergi, bapak masih ada. Mamaku kan baru mabung, beban gak? Dari dulu Sanggul. Kok lu gak bilang sih? Adik gua paling banget. Iya, jadi mamaku itu baru mabung beban gaul dan dulu Sanggul. Oh, iya? Teman-teman yang tahu mungkin dari Sinamongan ya. Oh, kalau kami dari Eknoli. Kalian sedih kalah. Iya, tapi Lumban Gaul kan dari Eknoli. Oh, tapi ini Lumban Gaul di mana sih? Originalnya markas besarnya lagi itu. Original di mana? Setahuku sih di Jalur Sanggup. Iya, tapi di mananya gitu? Kurang tahu karena bapak sudah meninggal dari aku masih orang. Oh, jadi dia nggak. Kayaknya ini nggak asli Marbun ini. Asli. Dia nggak tahu sejarahnya, nggak tahu dia. Karena nomor 17. Ya, kampungnya itu asal usulnya di mana ya? Kami Silaban, di Dulu Sanggul, di Silaban juga. Tahu. Kisah hidup itu terlalu dramatis, Mister. Panjang ceritanya. Panjang. Jadi bapak tuh nggak pernah memperkenalkan, bahkan keluarga pun nggak pernah diperkenalkan karena memang dia sudah dahulu dipanggil sang kuasa. Jadi bapak pun lost contact sama yang keluarga dari Lumenggal, jadi tidak ada. Aku hanya tahu marga Lumenggal, saya nggak sana dan nomor berapa. Mama bawa apa? Sinuran. Sinuran. Oh, itu nggak ada hubungannya? Tidak, kalah jauh. Kalau Silaban sama Marbun nggak ada hubungannya? Tidak. Bisa? Nggak ada ya? Enggak. Ada. Enggak. Ya kalau kamu bawa. Karena mau ada hubungan. Oh iya betul. Tante saya di Singapura, di Stapung. Kalau tulang rumahnya dekat HKBP Dulu Sanggul kota itu, Tanah Lapang itu. Orang mak tuaku dan lain-lainnya di mana ya? Hutan Julu atau Lumbanju? Pernah dengar nggak? Lumbanju. Ada julu-julunya lah. Ya. Di Dulu Sanggul juga, gitu. Jadi kalau balik kampung bapak kan di Sibolga kan? Oh ya. Sibolga. Jadi kalau dari mama di Dulu Sanggul, Bumbahas sekitarnya. Kampung bapak juga di Sibolga, tapi dia sangat di pelosok. Nah berarti kita saling cross gitu ya? Iya saling. Iya benar. Iya saling silang lah gitu kan? Ke kampung bapak tadi ya? Iya. Bapak di mana di Sibolga? Di Sorghum. Sorghum sekitarnya, iya. Masuk ke dalam lagi kan? Iya. Tahu lah, aku udah eksplor lokasi itu tuh, udah tahu lah. Gak usah ngejek ya. Bukan yang ngejek. Meskipun ini orang kampung. Iya, kampung itu dekat dengan kampung kawan kita si Miss Eva. Iya benar. Tapi lewat lagi kampungnya Iya. lagi. Jadi kayak kampung itu udah bener-bener pelosok gitu. Oh. Tapi aku nggak pernah kesana. Gak pernah. Wajib lah kunjungi kalau musim durian. Oh, durian ada di sana. Iya, itu kalau udah musim durian itu buah manggis, rambutan, durian. Mungkin sebelum menikah ya, aku bakalan ke Sibolga. Iya, wajib kunjungi lah Sibolga. Kota ikan kan, sambil makan ikan sepuasnya. Sibolga wajib lah. Nanti bisa singgah ke tempat Miss Eva. Boleh. Dilewati dulu rumah Miss Eva, baru ke kampung kalian itu. Cuman kan Sibolga, maaf ya, tapi kayak kalau aku dari dengar-dengar tuh kayak kita tuh nggak boleh sembarangan ke sana. Ya juga, tergantung desanya. Ya, kebetulan desaku Agak paling pelosok nih. gitu ya. Kalau kata Miss Eva banyak harimau ya. Karena kita kampung dulu pertama. Kalau yang dari pusat kota lebih dekat ke rumahku banding ke rumah Miss Eva. Iya.
ke airport, ke rumah dekat paling 5 ada menit. airport di sana ya? Iya, jadi kalau mau naik pesawat ke kampung Sibolga kami dari Batam nanti transit Kuala Namu Sibolga. Jadi kalau ke airport 5 tapi menit. nggak ada yang langsung ya? Jarang nggak ada. Iya, 2 opsi lah kalau Jadi mau. kurang beroperasi berarti sekarang. Masih ada, tapi nggak ada yang langsung gitu. Masuk apa ya banyak lain? Lain masuk, Batik masuk, Garuda masuk. Semua rata-rata masuk. Internasional. Mungkin dia nggak melayani penerbangan secara langsung internasional ya. Contoh Singapura, Sibolga, Nggak domestik. gitu ya. Tapi kalau aku pulang pasti kalau ada ajan aku pasti naik pesawat. Oh gitu. Iya. Jadi Tapi lebih dekat dari transit rumah, ya? ya transit Kuala Namu. Kalau Sibolga Jakarta ada Sibolga Oh, dari Sibolga ke Jakarta. langsung itu direct. Baru Sibolga Surabaya gitu lah. Ada juga. Tapi ngomong-ngomong ini udah lama di Batam. Di Batam 3 tahun. Iya, jalan 3 tahun. Sekarang 2020, mulai tahun 2019. 2021 dong. Iya Jalan 3 tahun. Bulan-bulan berapa kamu nyampe sini? Bulan 2. Kayaknya aku 3 tahun bulan 2 nanti. 2020 bulan 2, 2021. 24 lah. 2020 kan bulan 2, bulan 21, bulan 22, bulan 23. Berarti kita masih? Ya kan di Februari nanti 4 dong. Oh enggak, 2021. 2021. Ya. 2022, 2023, 2024. Oh iya, kurang lebih ya. Berarti aku duluan sih di Batam. Aku 2016 sampai sini. Batam, kalau aku lama di Medan kan. Iya. Batam, Medan tuh jauh sih. Lebih nyaman di mana? Lebih nyaman Untuk di Medan. tinggal Tinggal di Medan. di Medan. Semua terjangkau, seperti kita kemana-mana tuh lebih cepat, aksesnya lebih, kendaraannya lebih cepat. Iya, mungkin kamu karena di pusat kota. Kamu di Batam kan nggak di pusat kota tinggal. Nggak gitu juga. Seandainya kamu di Batam tinggal di pusat kota, kesan semua gampang. Sama aja kalau kita tinggal di Batam Center, kita pergi ke Nagoya pun jauh. Iya, daripada sono. Apa? Jadi Cuman kayak aku kan udah explore beberapa juga Iya. untuk makanan, untuk mall juga kayak di mall tuh kita nggak bisa dapat brand yang kita mau. Sedangkan di Medan ya semua ada lah. Iya, iya. Karena di Medan kan kamu tinggal kan itu termasuk di pusat kota. Iya. Pusat kota. Saya juga di Medan cukup lama dan saya juga tinggal di pusat kota. Jadi seperti yang dibilangnya sih, nah betul, Iya. kemana-mana ada ini dekat mall ini segala macam lah. Yang dunia-dunia makanan, yang udah digital gitu, lengkap semua lah begitu. Cuman susahnya di Medan itu kebanyakan manusia ya. Padat ya, Iya, padat. panas Dan juga. persaingan pun lebih kuat Eh, karena rata-rata di sana ya bisa dibilang beda dari kota pendidikan ya. Iya, iya. Sedangkan kota Batam itu kota industri. industri. Jadi kalau di Batam kita nggak perlu, maaf ya, bukan gimana, tapi kita nggak perlu terlalu tinggi menjunjung pendidikan, Iya. kita dapat uang di sini. Iya, iya. Sedangkan di Medan ya kita harus besar Benar. belajar itu pun belum tentu dipakai. Iya, iya. Gitu. Itu sih. Sebelumnya Kalau- dari Medan nggak pernah ke kota lain berantau gitu. enggak, Hanya karena Medan. bisa dibilang kebetulan dari salah satu alasan aku nggak pernah jauh. Aku anak tunggal. Oh, nggak ada saudara. Iya, mama ya cuma sendiri. Jadi ya jauh-jauh kita takut kenapa-napa. Nanti jauh aku datang untuk mengunjungi mama Oh nih. iya, iya. Dan mama juga nggak pernah ngasih. Karena sebelum ke Batam sebenarnya aku tertarik pengen ke Kalimantan ya. Bisa dibilang Kalimantan kayak impian sih. Kenapa? Karena kayak yang kulihat ya, tapi itu tergantung dari jurusan. Cuman mungkin agak kepake lah kalau jurusanku. Di sana pertambangannya, Iya. kayak kayaknya kalau kerja di pertambangan tuh uangnya banyak. Perkebunan, Iya. gitu juga ya. Itu Tapi nggak sih. sampai. Tapi nggak dikasih. Jauh. Nggak dikasih. Iya. Jadi Jauh. mau lamaran juga ya percuma. Seandainya nih, misalnya sih kan guru nih. Seandainya kita berandai-andai, kalau kamu nggak jadi guru lagi, kamu pengen kerja apa? Aku pengen ke Australia.
Ya pengen kerja apa di sana? Kerja. Pengennya jadi profesi apa gitu selain dulu lah. Pokoknya kerja di hotel aja. Tapi bukan jadi bukan jadi apa sih namanya? Apa? Kalau pokoknya yang di depan. Kalau front Reception. front office atau Front ya desk. ya reception. Oh gitu. Ke Australia. Pengen ya, tapi itu belum pasti. Belum pasti Jadi dan belum tahu. kayaknya nggak akan. Kalau misalnya nikah nanti ya bakal misalnya kan enggak studi di Indonesia kan tinggal di Indonesia Iya. gitu. Misalnya kalau aku nikah sama kamu kita ke Australia. Terus Kalau kita nikah nih kita ke Australia kamu mau? tergantung sih kalau aku ya aku sendiri aku akan mendukung suamiku karena Oh. dari mana jadi aku akan ikut dia aku nggak Iya. mau suamiku yang ikut aku yang ikut. Jadi sebagai perempuan lah ya Iya, sebagai tahu perempuan. posisi. Tapi aku tetap pengen kerja. Iya. Zaman sekarang kalau cuma satu orang aja kerja nggak Iya cukup ya. nggak cukup karena biaya pendidikan anak tuh mahal. Hmm. Jadi kayak kita ya kayak kita sama-sama dari kampung ya bisa Yes. bilang kayak kita udah tahu dan ngerasain gimana sakitnya kita gimana menjalani kehidupan kita. Miskin dari Iya, orang jadi saya. kayak kalau kekurangan uang itu ya gimana gitu. Jadi aku nggak mau anakku mengalami hal yang sama seperti aku. Waktu kita kecil. Iya waktu itu. Ya, belum lagi kita diasingkan, Iya masih benar. dikucilkan kalau keluarga kita nggak punya apa-apa. Iya benar. Iya kan? Jadi kayak Nah. aku udah ngerasain banget, apalagi nggak punya bapak ya dari kecil. Jadi kayak orang tuh memandang sebelah mata nggak punya bapak. Iya, udah nggak punya bapak, plus kita nggak punya apa-apa pula. Iya, Itu benar. tidak belum lagi sakitnya. Jadi kayak prinsip orang Batak yang bilang kan banyak anak banyak rezeki sebenarnya aku tentang sih. Sama. Iya, karena kayak ya memang anak punya rezeki masing-masing tapi tetap yang mau upayakan itu orang tua gitu. Banyak juga yang keluarga yang punya banyak anak, banyak miskin sekarang itu. Iya, lo miskin. Jangan Mahal. capek sama ya kamu ya. Iya, Sebenarnya miskin kan? nggak semua sih, banyak juga yang berhasil ya kayak anaknya 7, semuanya Iya, ada yang jadi benar. polisi, dokter dan segala macam. Tapi itu nggak jadi patokan Jadi menurutku ya. patokan, iya. Jadi aku punya kakak anak mertua, kebetulan nggak kebetulan sih, tapi puji Tuhan dia menikah dengan orang Australia. Jadi dia punya prinsip ya anakku satu, tapi aku harus mengupayakan dia apapun yang dia mau, apapun pendidikan yang dia mau, aku harus upayakan dia. Nggak perlu banyak anak ya ini aja. Aku Tapi, upayakan. It's about quality, Iya, kualitasnya iya, ya. benar. Oke, benar-benar. Kita kalau belakang ya itulah memang kalau pikir negara-negara lain. Iya benar. Nah, semoga yang masukan dari teman kita Yosi buat kalian nih yang pengen nikah, yang Iya. mau nikah. Aku Coba kasih masukan dulu. aku sadarin sih kayak Iya. kalau di era tuh misal dulu Milenial. Masih beda tipis lagi. ya jadi kami yang kayak masih ya Gen Z. sebenarnya ya Gen Z. Aku 25 udah cocok banget di menikah ya. Jadi kayak orang-orang di kampung pun bilang kamu itu Iya, bagus, ya. udah bisa kayak udah bisa nikah, carilah calonnya katanya. But big no karena gimana ya, kita tuh nggak boleh sembarangan asal nikah. Katanya nanti setelah nikah nanti dapat di situ rezekinya. Big no. Nggak bisa. Jadi kayak dari semuanya, dari sebelum kita nikah, emosional, apalagi finansial itu harus benar-benar oke Prepare dulu lah, ya. prepare. Jadi jangan sampai kita menikah, ngutang nikahnya, Oh iya. setelah menikah kita Bayar utang. diterpa dengan utang belum lagi emosional, belum lagi kalau tiba-tiba sudah pregnant, Yep. oh big no. Jadi harus persiapan yang Iya. mau lah ya. Jadi kalau memang ya disaranin juga kalau misalnya kalian memang sudah matang dari finansial juga udah oke, nggak apa-apa, boleh menikah. Tapi menurutku kayak terlalu cepat kita memutus masa-masa muda dengan menikah karena bisa dibilang menikah itu ya sumber masalah bisa dibilang. Tapi ya bagi yang tidak menikmati, nah sebelum kita sampai di situ kita sudah harus tahu dan memahami pernikahan itu apa. Ya. Jadi aku sendiri sama yang sekarang mungkin dari dianya sudah pengen menikah, tapi aku bilang aku belum siap. Belum siap. Iya, jadi kayak karena menikah itu kita tidak hanya menikahi laki-laki, Iya.
dan laki-laki tidak hanya menikahi perempuan, tapi kita menikahi semuanya, Saling ya, keluarganya, egonya, semuanya. Jadi ya sebelum kita sampai di situ, kita harus benar-benar paham situasi pernikahan itu seperti apa, gitu. Jadi kayak kalau aku lihat sekarang mungkin jalannya pernikahan harmonis sampai 5 tahun, dan setelah itu banyak yang sudah cerai. Kalau di orang Batak memang jarang ada yang cerai ya, cuman beda rumah lah, anak yang jadi korban. Nah, itu yang sangat-sangat tidak efisien ya. Jadi kayak kita harus benar-benar matang. Itu sih saran. Apalagi sebagai orang Kristen ya kan? Iya, sebagai orang Kristen, karena kita orang Kristen menikah itu hanya boleh sekali ya, kecuali kalau pasangan kita meninggal, dan itu pun sebenarnya tidak disarankan. Namun jadi makanya saya bilang kayak perlu benar-benar matang dulu baru menikah. Umur berapa menurutmu lah, umur berapa untuk dirimu lah secara personal, umurmu yang ideal untuk menikah? Di umur berapa? Aku nggak patok sih, jadi ya kayak let it flow. Jadi kayak kalau memang sudah siap, ya mari kita menikah. Tapi kayak mungkin jangan sampai lewat 30 itu aja sih. Kalau untuk standarnya. Iya. Sekarang udah ada yang nanya-nanya atau desa-desa nggak dari keluarga terdekat? Kapan mandikan dope kan itu orang Batak. Mandikan dope masa di umur gitu ada. Kalau melihat kalau dari mama sendiri sih enggak, cuma kayak dari melihat situasi mama yang sudah menua sekarang umur 58, mungkin dari saya sendiri ya kayak merasa nanti mama nggak sempat ngomong cucunya gitu. Cuman itu nggak jadi nggak jadi sesuatu hal yang membuat saya terdesak, karena jika itu yang membuat saya terdesak ya yang menjalani kan saya seumur hidup. Nah gitu, bukan saya bilang saya tidak sayang sama mama saya, enggak, tapi itu bisa jadi salah satu alasan mungkin untukku lebih banyak belajar supaya cepat matang untuk persiapan pernikahan. Namun ya bukan nggak membuat kita menjadi terdesak gitu sih. Kalau dari keluarga, karena dari keluarga kami pun rata-rata yang menikah itu umur 27-28. Untuk cewek ya? Iya, jadi nggak pernah ada yang menikah umur 22. Sekarang masih mudanya, masih 25? 25, iya. Adalah 2 atau 3 tahun lagi. Iya. Kalau untuk yang target 28 gitu lah. Wajib di rumah dong, nggak ada apa-apa kan sendiri. Iya. Ya itulah, jadi kalau punya cucu pasti cucu dari dirimu lah. Iya benar. Kan? Iya. Tunggal. Jadi nggak bisa, kalau prinsipku sendiri mencari laki-laki yang tepat untukku pun nggak bisa sembarangan. Benar. Karena hanya aku menentukan cuma tuh dia the only one. Kalau aku kami 5 bersaudara, 4 cewek, tapi cuma aku cowok. Nah gitu juga. Jadi yang jadi lebih selektif itu bukan aku. Orang tua ya. Mungkin orang tua dan saudara bercewek. Iya. Karena ya cuman istrimu itulah nanti satu-satunya edak kami kan gitu. Iya juga ya gitu lah. Tapi yang nggak adilnya orang Batak gitu ya. Coba aja. Jadi kayak laki-laki kayak laki-laki anak bapaknya, perempuan anak mamanya kayak gitu. Jadi kalau laki-laki harus mendapatkan perempuan yang benar-benar harus bisa masak, bisa ini. Sedangkan laki-laki hanya perlu bisa tahu cari uang, gitu. Jadi it's not fair menurutku ya. Jadi kayak standarnya laki-laki dan perempuan itu harusnya seimbang. Jadi bukannya laki-laki harus di sini, perempuan di sini enggak. Jadi jangan sampai laki-laki, apalagi laki-laki orang Batak berpikir dia harus dilayani, dia harus dapat perempuan yang super, apalagi kalau sudah mendapatkan kerjaan yang cukup oke ya. Jadi itu nggak jadi suatu hal yang membuat dia harus mendapatkan seorang perempuan yang gimana ya, yang kualitasnya oke, enggak gitu. Jadi semuanya sama gitu. Harus seimbang lah ya. Iya, jadi kalau prinsipku aku cari laki-laki langsung ke contoh aja ya. Jadi kalau sudah menikah, mungkin dia yang mencari uang dan aku yang menjaga anak serta prepare di rumah, beres-beres gitu. Tapi ketika dia pulang kerja, dia minta bikin kopi ini dong. Oh, aku marah, jelas. Ya tapi kalau penyampaiannya lembut, gimana? Mau kan? Iya, mau. Dan dia menyambut anaknya. Jadi dia mau menyambut anaknya, terus
Kalau misalnya dia lihat pun rumah berantakan, posisinya aku sudah menimang anak, nah dia harus mengerti. Oh, iya. Pokoknya saling melengkapi lah ya. Saling dia harus saling mengerti. Beruntung sekali ya punya mendapatkan menantu. Itu hanya diomongan ya, realisasinya kita nggak tahu. Aduh kalau mama sendiri di kampung gak kasihan, gak ada kawan ya? Siapa ada rumah sekitar? Saudara kita ada? Makanya aku bilang hidupku terlalu drama ya. Jadi aku dari kecil sampai SMP sudah punya adik 3. Tapi adik ini kayak anaknya tulang, kayaknya sepupuan gitu lah ya. Sepupu. Iya, anak tulang. Mama mereka sudah meninggal, jadi mama ambil mereka untuk kami gitu. Jadi mama yang ngurus. Iya. Jadi 3. Tapi sekarang 1 sudah kerja, sudah sama aku di Batam dengan ini. 2 masih sekolah. Oh yang kemarin itu, yang di sana? Iya. Berarti di rumah kalian 2 lagi? 2 lagi, ada 1 cowok 1 cewek. Masih sekolah? Iya, 1 sudah mau tamat SMA, 1 lagi sudah mau tamat SMA. Yang biaya siapa? Yang biaya mama. Mama apa kerjanya? Mama ada catering, dikit-dikit, tukang jahit juga. Ya begitulah, dari lubang tutup lubang. Iya. Kapan-kapan boleh lah kita main dengan kampung kalian. Boleh. Sedikala. Ya, Aku dulu banyak. terakhir sedikala udah lama kali lah. Waktu aku kelas 3 SD. Di Parungel. Ke mana kami ya? Ke Lekole sama ke Tiga Lingga. Itulah terakhir aku dari kalian itu kelas 3 SD. 3 SD ya? Iya, Tapi masih ingat ya? Masih ingat di Lekole sama Tiga Lingga. Kami naik mobil dari Sebolga. Mungkin dalam bayanganmu sekarang dengan bayangan sekarang, bayanganmu dulu tentang Parungel dengan yang sekarang udah jauh beda. Udah. Yang aku ingat di situ waktu itu banyak kol, kopi, jagung. Iya, kopi. Sepanjang jalan itu paling banyak kan. Karena di Kalang sama sih kayak dalam Sanggul ya. Aku nggak tahu Sebolga, tanahnya itu subur, jadi semua pun bisa tumbuh. Pagi kopi, jagung, padi. Tapi kalau tempat kami nggak tumbuh kopi kayak keliling nggak bisa. Iya nggak bisa. Kayak kol, kentang nggak ada itu. Nggak bisa. Paling kalau daun ubi boleh lah. Oh iyalah. Ya kalau kentang nggak ada, brokoli pun nggak ada. Kayak daun sop itu enggak lah. Pokoknya dunia sayur di daerah Sedikala sama dulu Sanggul itu kan. Iya benar. Brastagi, kawan jahe. Tapi memang seperti sayur kayaknya jarang sih di kampungku, tapi bisa hidup. Jadi kayak kami biasanya kalau waktu aku di kampung ya dikit-dikit nanam sawi untuk makan sendiri. Iya, sama aja sih kita dari kampung. Beda tempat aja gitu. Aku pun di kampung masuk hutan, masuk laut, cuman bedanya kan nggak laut. Iya. Aku kalau masa kecil sampai nyelam nangkap ikan. Iya, tapi hubungan. Iya, paling danau lah ya. Oke, kita agak melenceng sedikit, masih ada waktunya nih. Ada teman kita baru resign, 2 orang ya. Miss Erna dan Miss Andy. Gimana tanggapan Miss Yosi? What do you Ini feel? nggak apa-apa nih. Sedikit berantakan. Iya, secara personal aja. Kita nggak usah bawa brand gitu. Oh gitu. Kalau secara personal ya, mungkin Mister sudah tahu ya kayak gimana aku di tempat kita bekerja sekarang ya. Jadi kayak banyak sih sebenarnya yang mau kita kenapa it's not fair gitu. Tapi balik lagi ya mungkin apalagi di aku karena pengalamanku juga masih sedikit gitu pengalamanku, jadi nggak terlalu bisa banyak menuntut ini itu meskipun sebenarnya menuntut gitu. Jadi kalau untuk masalah Miss Erna dan Miss Andy yang ya bisa jadi mereka juga bukan karena mereka capek bekerja ya, tapi mungkin kurang apa. Ya, jadi seperti ya banyak lah, udah bisa tahu lah gimana ya aku bilangnya. Yang menurut yang kamu tahu lah, belum tentu kan yang kamu tahu ini kamu tahu, yang di dalam waktuku ini kamu tahu, kamu nggak tahu. Yang kamu tahu tentang mereka, terus apa perasaanmu, apakah sedih, apakah sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan tentu ya, karena satu semua kita berprestasi ya. Termasuklah Miss Andy dan Miss Erna tuh sudah guru yang berpengalaman di sini. Jadi cara mengajar mereka sudah
sebenarnya kita banyak belajar lama dari mereka gitu. Iya. Apalagi aku, kalau Mister sudah banyak jam terbangnya udah tinggi. Jadi kayak mana ya aku bilang? Aku nggak tahu bilang. Kayak bilang terus segan gitu. Iya. Waktu tahu mereka udah mau resign, sedih nggak atau gitu kejut gitu? Enggak sih, karena gimana ya? Ya aku sendiri juga pengen. Oh gitu. Aduh. Kalian satu-satu lagi kan? Tapi gimana ya? Cuman kita punya kebutuhan. Ya. Jadi mungkin kayak Miss Andy dan Miss Ena sudah punya kebutuhan. Ya, kebutuhan mereka sudah tercapai, mereka sudah punya suami. Istilahnya sudah ada tempat bersandar. Gitu. Sedangkan aku misalnya meskipun aku punya yang bisa aku bilang sudah punya calon suami, tapi kan bukan jadi tempat sandar ya. Jadi aku tetap punya tujuan sebelum aku menikah gitu. Seperti yang aku bilang tadi, aku pengen bertiga, karena untuk persiapan pertigaan itu aku butuh experience ini gitu. Jadi kalau aku nanti move loncat dan politiknya nggak terselamatkan gitu. Jadi mau sampai kapan begini, jadi ya udah tahan dulu. Sangat disayangkan ya. Tapi kita mau say something dulu nih sama Miss Erna dan Miss Andy. If you want to say something, ya mana tahu mereka tonton video kita ini. Buat Miss Erna dan Miss Erna dan Miss Andy, you are so lucky. Kalian beruntung sih gue bilang. Tapi dibalik itu semua, mereka sudah kalian sudah melewati masa-masa yang mungkin lebih roller coaster daripada yang mau alami. Jadi semangat terus, kalaupun jadinya bekerja, semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi tetap jadi guru yang baik dengan cara yang mungkin lebih baik lagi, dan kita harus tetap sharing. Oke, jangan lost kontak ya. Dan cepat dapat omongan. Kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Iya, benar. Apalagi yang Miss Erna agak lama. Iya, oke. Meskipun sebenarnya ya mereka enjoy sih. Enjoy aja. Sukses lah buat Miss Andy, Miss Erna, walaupun kita udah pisah tempat kerja, nggak di sini lagi, ya kita masih bisa saling kontak, saling silaturahmi. Sukses lah buat kita semua gitu. Kira-kira gimana semangat Miss Yosi tahun ini? Apakah lebih naik semangatnya dibanding tahun lalu atau sama aja? Aku cerita dikit ya. Jadi pas 2023 rasanya sebenarnya dari bulan 1 sampai bulan 11 itu kayak bukan hidup. Jadi yang ku jalani itu seperti kayak apa ya, out-outan ya. Jadi kayak ya udah sembraut lah gitu. Definisi Yosi yang brutal gitu. Semua dihalalkan. Ini itu. Jadi kayak ya ngapain, aku pengen enjoy ya, namanya ini hidup lah gitu. Tapi pas di bulan 12 itu nggak tahu bermula dari mana, tapi mungkin udah main Natal ya. Desember 2023. Iya benar, Desember. Jadi kayak nggak bisa. Di 2024 kita harus punya prinsip kayak setidaknya lebih damai, jangan terlalu banyak pencapaian itu nggak dicapai dengan secepat mungkin gitu. Jadi kayak tetap harus berproses gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Jadi pas di pertengahan bulan 12 mungkin sibuk-sibuknya persiapan Natal sudah mulai terasa sih. Jadi kayak aku nggak terlalu banyak mikir. Jam tidur juga sudah mulai normal, terus sudah mulai rajin lagi, sudah mau masak sendiri lagi. Lebih semangat ya. Nah, dan banyak hal-hal yang nggak terduga ternyata terjadi gitu. Jadi kayak keluarga kayak semakin dekat, kayak rasanya ternyata banyak yang sayang sama aku lah gitu. Jadi banyaklah suatu hal yang buat aku merasa lebih bersyukur lagi gitu. Jadi di tahun 2000 itu yang membawa mungkin ke tahun 2024, namun tanggal 2 kayak menurun lagi semangatnya. 2 Januari. Iya, 2 Januari. Itu mungkin ada pengaruh dari ya aku yang rindu rumah. Nah, gitu. Jadi kayak tapi setelah masuk sekolah, enggak nih. Di tahun 2024 kan kita punya banyak resolusi. Kita harus banyak cari uang, harus cari kerja. Nah, itu. Jadi semoga dari tanggal
3 ya tanggal 3 sampai seterusnya Seterusnya. sampai habis tahun ini lagi sampai tahun berikutnya lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Nah, Lebih sama- semangat cari cuannya. Iya benar, karena sebenarnya bukan uang yang mengatur ya, Iya. tapi dengan uang kita bisa membeli apapun aja sih. Tapi bukan kebahagiaan juga, cuman kayak ya gimana ya, kita lebih ngerasain lah ya, kayak kalau kita punya uang ya kita bisa mau ngapain aja bisa. Tapi dengan apa yang kamu miliki saat ini, atau uang, kata, benda apapun, tetap kamu merasa bersyukur. Iya, I'm so grateful. Happy juga. Dengan sebenarnya bukan dengan uang sih, tapi kayak orang-orang yang di sekitarku sekarang kayak itu nggak membuat aku ragu lagi, kayak kalaupun aku nggak punya uang nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Tapi tetap harus semangat gitu aja sih. Tapi lebih happy lah tahun ini ya. Iya, lebih happy. Nampak sih dari wajahnya. Lebih sekarang. Oke, saya rasa cukup demikian obrolan kita. Terima kasih, selamat tahun baru buat kalian semua. Teman-teman kita yang di Batam, aku dan Miss Yosi dari kota Batam kita ya. Asalku Sibolga dari Sidikalang. Sidikalang. Tapi kami tinggal di Batam. Buat teman-teman yang kenal Miss Yosi dan yang kenal sama aku, khususnya dari Sidikalang dan Sibolga, jangan lupa subscribe atau komen dan share video ini buat kawan-kawan kita semuanya. Oke, akhirnya saya pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye. Bye.